Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada dosen pembimbing mata kuliah menulis kreatif Ibu Maguna Ilyastuti MPD, dan yang saya banggakan kepada teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Andati Dewi Lestari, perwakilan dari kelompok 1 yang akan memimpin acara diskusi kita pada sore hari yang cerah ini. Sebelum memulai presentasi kali ini, izinkanlah saya memperkenalkan anggota kelompok 1 terlebih dahulu. Anggota kelompok 1 yaitu Andati Dewi Lestari, Ajeng Trisnawati, Anastasia Rosita, dan Farhan Azna. Mari kita mulai perkuliahan pada hari ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya penyampaian materi dari kelompok 1 kepada saudara Farhan Azna, dipersilahkan. Baik, selanjutnya ada kompetensi menulis kreatif. Menulis kreatif bisa disebut juga sebagai menulis dengan cara yang berbeda. Karena kreatif itu berarti berbeda. Berbeda dari cara orang-orang kebanyakan. Berbeda dari hal-hal yang lazim selama ini. Maka, menulis kreatif dapat dikatakan sebagai cara atau kemampuan meruangkan ide atau gagasan secara tertulis yang berbeda dan menarik sehingga memberi pengalaman batin kepada para pembaca yang spesial. Menulis kreatif sebagai pembelajaran. Substansinya terletak pada proses menghasilkan tulisan-tulisan yang berbeda. Perbedaan sebuah tulisan bisa terjadi akibat 4 aspek, yaitu yang pertama, perilaku dalam proses menulis yang berbeda. Kedua, batin yang mendasari proses menulis berbeda. Ketiga, pikiran yang disajikan dalam tulisan tidak lazim. Atau yang terakhir, karya atau buku yang dihasilkan pun berbeda. Baik, saya Ajeng akan melanjutkan presentasi. Menulis kreatif harus dilihat sebagai kompetensi, bukan pelajaran atau teori semata. Sama sekali tidak bermakna belajar menulis di ruang kelas bila akhirnya tidak mampu membuat tulisan. Faktanya, berapa banyak orang pandai secara teori tapi gagal secara praktik? Berapa banyak orang pandai bicara tapi tidak mampu menulis? Itu artinya mereka hanya pandai tapi tidak kompeten. Maka, menulis kreatif adalah kompetensi. Menulis sebagai kemampuan yang dilatih dari potensi kreatif yang dimiliki seseorang. Menulis kreatif pun tidak cukup hanya bakat, tidak pula terbatas pada minat. Maka menulis menjadi perilaku yang harus dibiasakan. Itulah pentingnya belajar menulis kreatif. Saya Anastasia Rosita akan melanjutkan memaparkan materi dari slide 6 dan 7. Slide ke-6 itu ada 6 aspek penting menulis kreatif. 1. Pengetahuan sebagai landasan untuk memulai proses menulis kreatif. Kedua, sikap sebagai pijakan untuk menentukan tema dan topik tulisan yang mau disajikan. Ketiga, proses sebagai cara atau tahapan yang dilakukan dalam menuangkan ide dan gagasan secara tertulis. Keempat, keterampilan sebagai target aktivitas menulis kreatif yang dibiasakan sehingga menjadi keterampilan tersendiri. Kelima, hasil sebagai bukti karya atau tulisan yang dihasilkan dari menulis kreatif. Keenam, profesi sebagai puncak tertinggi proses menulis kreatif sehingga dapat ditekuni sebagai profesi yang menghasilkan penghasilan dari menulis. Contoh menulis kreatif.
Contoh pertama, menulis biasa. Malam gelap dan hujan turun sangat lebat sehingga membuat jalanan berlumpur. Menulis kreatifnya, tiada bulan, tiada bintang, tiada warna, tiada bayang, tiada satu titik terang. Semua tenggelam dalam kegelapan merata, tiada terbaca. Orang melihat dan melihat, tetapi tak satu pun terlihat. Seolah mata ini telah dicungkil dari sarangnya, hujan seperti dicurahkan dari langit. Contoh kedua, menulis dalam menulis biasa, bulan nampak putih bulat di langit. Di sekitarnya ada awan tipis yang tampak mengintari. Menulis kreatifnya, sinar rembulan menguak dari balik awan tipis. Cahayanya perlahan menembus dedaunan pohon cemara di mana aku dan kekasih hati duduk bercengkrama. Tetes embun malam mulai menipis, longgar bulu kulit wajah dan tanganmu. Sekian dari saya. Terima kasih. Kesimpulan dari materi tersebut adalah kompetensi menulis kreatif hanya butuh sikap mental dan cara berpikir yang direfleksikan melalui kebiasaan dan tindakan. Karena untuk menjadi kompeten, kita harus mampu melaksanakan apa yang ingin dilakukan. Belajar menulis kreatif akhirnya harus mampu mencipta karya sastra. Itulah kompetensi menulis kreatif, spirit yang melandasi proses belajar menulis kreatif. Tidak ada karya kreatif yang lahir tanpa komitmen dan konsistensi. Kompetensi menulis kreatif hanya akan ada bila kita mau menulis dan menuliskannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.